Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan devosi. Oleh sebab itu, Bu Nelly harap anak-anak sudah dalam kondisi yang siap untuk devosi. Oke, sebelum kita mulai devosi, kita akan berdoa. Mari satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kasih anugerah Tuhan yang masih terus kami rasakan. Bersyukur untuk pagi ini kami kembali untuk merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami agar memahami maksud Tuhan dari setiap firman yang akan kami baca. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang ambil Alkitabnya, kita akan baca Alkitab. Diambil dari Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Oke, Miss Deli bacain ya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Nah, di hari sebelumnya, anak-anak sudah mendengarkan renungan firman Tuhan di mana firman Tuhan berbicara tentang perjanjian Allah dengan Adam. Perjanjian Allah dengan Adam adalah perjanjian yang pertama di muka bumi itu. Perjanjian atau yang sering disebut juga covenant. Nah, di mana perjanjian itu adalah Allah melarang Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Manusia adalah ciptaan yang menakjubkan, namun mereka hanyalah ciptaan. Manusia hanyalah ciptaan. Manusia dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Manusia harus mengingat bahwa ia bergantung kepada Allah untuk semua yang dimilikinya, termasuk hidupnya sendiri. Covenant Allah dengan Adam menuntut Adam untuk percaya kepada firman Allah dan menaatinya. Allah ingin agar Adam mempercayai Allah sepenuhnya. Ketika Allah melarang Adam memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka ia akan mati. Nah, seharusnya Adam mempercayai Allah dan yakin serta taat kepadanya. Nah, dari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, covenant atau perjanjian Allah menuntut ketaatan yang sempurna. Konsep Allah tentang bersikap baik tidak sama dengan konsep baik bagi manusia. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Contohnya, ada seorang anak namanya A. A ini memberikan makanan kepada temannya si B. Nah, orang lain melihat bahwa tindakan si A ini baik karena dia memberikan makanan kepada si B. Tapi ternyata dalam pikirannya si A yang orang lain tidak tahu, A ini punya maksud lain supaya si A ini dilihat baik oleh orang lain. Nah, dari sini kita melihat bahwa konsep baik menurut manusia belum tentu sama dengan konsep baik menurut Allah. Sekarang di video ini anak-anak bisa melihat konsep baik yang menurut manusia belum tentu benar-benar baik. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa." Sahabat, siapakah yang dijawab doanya sama Tuhan? Si Farisi atau pemungut cukai? Haleluya, ya benar, pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Loh, Guru, kenapa yang disalahkan malah orang Farisi? Padahal kan orang Farisi itu tidak seperti pemungut cukai, yang malah sering menindas orang, bahkan mereka adalah pengkhianat bangsanya sendiri dengan memeras mereka. Dan orang Farisi itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa malah pemungut cukai yang berkenan di mata Tuhan? Penjelasannya ialah, pemungut cukai berdoa dengan rendah hati dan mau mengakui dosa-dosanya. Sedangkan si orang Farisi malah memamerkan perbuatan-perbuatan baiknya dan mengakui dirinya lebih dari yang lain. Wah, haleluya, yeay! Lalu yang berikutnya, Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya hampir sepanjang waktu melakukan hal baik, tetapi melakukan hal baik setiap saat. Nah, dari sini aplikasi yang bisa kita lakukan adalah melakukan segala hal dengan taat dan takut akan Allah, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mau dengar-dengaran dengan guru dan orang tua, mengerjakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, Miss Nelly harap renungan singkat ini dapat anak-anak pahami dan dapat diterapkan. Nah, sekarang tutup kembali Alkitabnya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan masih sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kami bersyukur Tuhan menciptakan kami sebagai manusia yang bisa melakukan hal baik. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk bisa melakukan hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bisa belajar dengan sungguh di rumah, mau dengar-dengaran dengan orang tua dan juga guru, belajar untuk jujur dan juga bertanggung jawab. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah devosi pagi kita hari ini. Semangat anak-anak dalam memulai pembelajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.